belajar. Silakan pimpin ketuanya, Mbak Titi. Silakan mulai. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, Ibu akan melakukan presentasi terlebih dahulu ya. Titi Muslimah, baik Ibu. Putri Novitasari, baik Ibu. Yaratul, baik Ibu. Alhamdulillah semua hadir anak-anak. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Insya Allah siap. Nah, baik anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Istinja, tata cara membersihkan hadas dan najis dengan cara istinja. Nah, kali ini kita akan belajar tentang tayamum. Jadi tujuan belajar pada pagi hari ini adalah untuk mengetahui pengertian tayamum, kemudian bagaimana cara melaksanakan tayamum, dan kemudian sebab mengapa kita harus melakukan tayamum. Nah, tayamum itu berasal dari kata at-tayammum. Secara bahasa berarti apa? Berniat melakukan sesuatu. Nah, tayamum itu karena apa? Ada yang tahu mengapa kita harus tayamum? Karena tidak ada air. Iya, karena tidak ada air. Jadi tayamum itu adalah cara menggunakan hadas dengan cara mengusapkan debu ke wajah dan kedua tangan dengan ketentuan tertentu sebagai pengganti wudhu dan mandi besar. Karena di situ di buku sudah ada, jadi Ibu tidak perlu menuliskan ya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, kemudian sebab mengapa kita harus melakukan tayamum? Karena tidak ada air. Lalu karena apa? Jauhnya air yang tersedia. Iya, terus Sulitnya menggunakan air baik secara kasat mata maupun secara syarat. iya, benar sekali. Jadi jika kita tidak bisa menemukan air, misalnya di padang pasir, di situ kan sulit sekali ya menemukan air. Kita bisa melakukan tayamum sebagai pengganti wudhu dan mandi besar. Gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ketentuan tayamum. Ketentuan yang pertama itu apa? Harus dilaksanakan setelah waktu sholat. Nah, kemudian yang kedua, Jika disebabkan oleh kelangkaan air. ya, jika ada kelangkaan air maka kita bisa melakukan tayamum. Nah, jika ternyata kita sudah melakukan tayamum, kemudian tiba-tiba terdapat air atau kita menjumpai air, maka otomatis tayamum tersebut batal. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, Tanah yang kita gunakan harus yang murni. ya. Jangan pada yang Nah, jadi tanah yang digunakan untuk tayamum itu tidak boleh bercampur dengan barang lain, misalnya seperti tepung. Kemudian tanah atau debu yang kita gunakan untuk tayamum itu harus bersih, cuci dan berdebu. Ya. Kemudian yang keempat apa anak-anak? tayamum hanya sebagai pengganti wudhu dan mandi besar. Iya, jadi tayamum itu hanya sebagai pengganti wudhu dan mandi besar. Kemudian yang kelima apa? Sebelum melakukan tayamum, jika memiliki najis harus dicucikan terlebih dahulu. Ya, jadi tayamum itu cara untuk menghilangkan hadas, bukan najis. Nah, kemarin itu
Jadi najis itu adalah segala jenis kotoran yang berada pada anggota tubuh dan harus dibersihkan sesuai ketentuan gizi. Kalau hadas itu adalah najis yang menempel pada anggota tubuh yang bisa menggagalkan atau membatalkan syarat sah sholat, seperti itu. Diingat-ingat, dipelajari lagi ya. Kemudian yang keenam apa? Hanya bisa dipergunakan satu kali sholat wajib. Ya, tayamum itu harus digunakan sama satu kali. Jadi, misal kita sudah melaksanakan sholat dengan tayamum ya. Kemudian kita harus melakukan tayamum lagi jika ingin melakukan sholat selanjutnya. Jadi tayamum itu hanya satu kali saja. Setelah itu harus tayamum lagi, ya. Bisa dipahami? Kemudian yang kedua apa? Meskipun pengganti Tayamum berbeda dengan wudu. Iya. Nah, tayamum itu berbeda dengan wudu. Nah, wudu itu ada 6 apa? Ya, ada 6 rukun. Sedangkan tayamum itu hanya ada 4 rukun. Yang pertama adalah niat dalam hati. ya, yang pertama itu niat. Gimana sih niatnya? Nawa itu tayamum liistibahatis sholati lillahi ta'ala. Sudah bisa semua ya. Yang kedua adalah mengusapkan debu ke wajah. Yang ketiga adalah iya, bisa mengusap ke kedua tangan. Dan yang terakhir itu berurutan atau tertib. Pintar. Kemudian yang terakhir, Tayamum dijadikan disepakkan oleh perkara-perkara yang juga membatalkan wudu. ya jadi perkara apa saja sih yang bisa membatalkan wudu? Iya, kentut. Kemudian terus iya seperti itu. Ketika kita tiba-tiba kentut, padahal kita belum melaksanakan sholat, maka kita harus berwudu sama dengan tayamum. Jika kita belum jadi melaksanakan sholat, kemudian kita kentut, maka kita harus melakukan tayamum kembali. Bisa dipahami? Bisa. Nah, selanjutnya adalah tata cara melakukan tayamum. Nah, baiklah anak, sekarang ibu akan menjelaskan bagaimana tata cara melaksanakan tayamum. Perhatikan baik-baik ya Bu Titi. Nah, anak, pertama kita melakukan niat, membaca niat dulu ya. Coba niatnya gimana ayo sama-sama? Nawaitu tayamum liistibahatis sholati lillahi ta'ala. Kemudian apa? Telapak tangan kita tempelkan ke tempat yang ada debu yang bersih dan bersih tentunya. Misalnya di meja ini. Nah, di sini kita tempelkan telapak tangan. Nah, kemudian ada debu yang menempel dalam telapak tangan. Lalu ditiup. Ya. Kemudian apa? Langkah yang kedua, mengusapkan ke wajah. Langkah yang ketiga, diambil lagi ke meja, kemudian ditiup, itu, lalu diusapkan di punggung tangan hingga siku. Ayo kita tiupkan sama-sama. Nah, kemudian kita ambil setengahnya. Nah, di sini masih ada setengahnya. Kita usapkan di bagian sini. Seperti itu. Kemudian langkah yang keempat kita lakukan di punggung tangan sebelah kiri.
Baik anak-anak, Ibu akan menyebutkan masing-masing anggota kelompok. Kelompok pertama, Putri Yulvina Aulia. Silakan bergabung dengan kelompoknya. Selanjutnya, Titi, Soleha, dan Ika. Silakan bergabung. Kelompok yang ketiga, Yahro, kemudian Isti, dan Inas. Oke, anak-anak, sudah bergabung semuanya. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan untuk diskusi pendapat. Nah, sudah menerima lembar diskusi. Selanjutnya Ibu akan membacakan kuis untuk bagian ini. Silakan nanti dijawab dan ditunjukkan pada lembar diskusi tersebut. Pertanyaan yang Ibu buat hanya dua saja, karena di sini waktu kita sudah hampir habis. Ya, oke. Yang pertama, bagaimana pendapat kalian jika ada orang yang meninggal tetapi tidak ada air? Kemudian yang kedua, bagaimana cara melakukan tayamum dalam kendaraan ketika kita berada dalam kendaraan? Nah, sudah anak-anak, silakan didiskusikan masing-masing kelompok. Ibu beri waktu selama 10 menit ya untuk diskusi. Bisa dipahami anak-anak? Baik, silakan. Nah, baiklah, pertanyaan yang pertama. Jika ada orang yang meninggal, lalu bagaimana? Apakah tetap dimandikan atau tayamumkan? Nah, coba ada yang ingin menjawab. Nah, skor yang pertama, aku akan buat tabel dulu ya di sini. Nah, yang akan menjawab soal ini akan mendapatkan poin 50. Siapa yang ingin menjawab? Ya, silakan nomor 1. Menurut kelompok 1, mayoritas ulama seperti Imam Syafi'i dan Maliki, jenazah tidak perlu disolatkan karena syarat sah sholat jenazah adalah dengan memandikan jenazah. Aplaus untuk kelompok 1. Kelompok 1 mendapatkan 50 poin. Jadi anak-anak, itu menurut mazhab Syafi'i dan Hambali. Menurut mazhab Syafi'i dan Maliki, jenazah tersebut tidak perlu disolatkan, tetapi harus dimandikan atau ditayamumkan. Nah, kemudian ada yang ingin menjawab lagi, hitung sampai 3 detik. 3, 2, 1. Ya, silakan. Menurut ulama Maliki, Hambali, dan Syafi'i bahwa jenazah tetap wajib disolatkan walaupun tidak mandi atau tayamum. Nah, aplaus untuk kelompoknya Mbak Siti, kelompok 2. Kelompok 2 mendapatkan 30 poin. Nah, dan kelompok 3 mendapatkan 0 karena tidak menjawab ya. Nah, jadi menurut mazhab Syafi'i, ulama Hambali, dan ulama Maliki, jenazah tersebut wajib disolatkan, tetapi tidak perlu dimandikan atau tidak ditayamumkan. Nah, tapi pendapat yang paling kuat adalah jenazah tersebut harus tetap disolatkan walaupun tidak dimandikan atau ditayamumkan. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, selanjutnya pertanyaan yang kedua, bagaimana cara melakukan tayamum di kendaraan? Misalnya di pesawat atau di mobil. Ayo coba ada yang ingin menjawab. Ibu akan memberikan poin 10. Kalian langsung menjawab dan mengacungkan tangan. Ada yang tahu? Ya, Bu. Ya. Jadi kalau misalnya di mobil atau di pesawat itu kita tetap tayamum, jadi kayak tayamum biasa kayak yang tadi dikatakan. Iya, benar sekali. Tapi ibu beri poin sebanyak 10 ya. Untuk kelompok berapa? Untuk 1. Ya, kelompok 1 ibu beri poin 10. Karena apa? Karena kurang tepat ya. Misal ketika kita
sedang dalam perjalanan naik mobil. Nah, kita kan bisa berhenti dulu di pom ataupun di masjid, karena pasti ada masjid di pasti kita akan menjumpai masjid ketika perjalanan. Jadi diusahakan itu lebih baik berhenti dulu ke masjid atau kamu sholat pom untuk melaksanakan sholat. Jadi karena apa? Karena tayammum itu hanya adanya kelangkaan air. Kalau kita kira-kira bisa menemukan masjid atau tempat untuk peristirahatan yang terdapat musolanya, kita harus melaksanakan sholat di sana. Jadi seperti itu. Nah, baik, tadi siapa yang sudah mengajukan jarinya? Kelompok dan kelompok tiga. Oke, baik anak-anak. Mari kita total skor untuk hari ini. Aplaus untuk kita semua. Jadi dalam pertemuan kali ini yang mendapatkan juara 1 adalah kelompok 1. Juara 2 adalah kelompok 2 dan juara 3 adalah kelompok 3. Kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, baik anak-anak, seperti ini pembelajaran pagi hari ini. Gimana? Kalian senang? Senang. Bisa dipahami tidak materinya? Bisa. Alhamdulillah. Nah, jadi minggu depan kita akan belajar tentang mengatasi sholat 5 waktu. Nah, kesimpulan pada pagi hari ini adalah tayammum itu dilaksanakan ketika kita tidak bisa menemukan air sebagai ganti wudhu dan mandi besar. Seperti itu ya anak-anak. Ya Bu. Baik, kemudian untuk tugas PR silakan mengerjakan uji kompetensi halaman 39. Di situ ada 10 soal pilihan ganda. Silakan dikerjakan ya. Kemudian dikumpulkan minggu depan. Selanjutnya silakan dipelajari materi untuk minggu depan. Nah, jika ada pertanyaan silakan disiapkan dulu lalu ditanyakan ke ibu di pertemuan selanjutnya ya. Ya Bu. Baik, mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya pada pagi hari ini. Semoga kalian bisa memahami tayammum dengan baik dan bisa melaksanakan tayammum jika terdapat kelangkaan air ya. Selanjutnya, Ibu mohon maaf jika ada kesalahan dari Bu Ibu dalam pertemuan kali ini.